Nah, Masya Allah, Tabarakallah. Selamat datang Bang Gevention di Komal Nandar, tempat saya berada. Abang sehat? Puji Tuhan sehat. Tolong turunkan ininya ke bawah. Teman-teman, perkenalkan, ini saudara kita Kristen. Namanya jangan ditutup, Nandar. Abang Gevention ini salah satu teman kita Kristen. Dia tidak penghujat, dia orang baik yang ingin belajar ya. Dan pun kalau dia berbeda keyakinan dengan kita tidak masalah. Walaupun dia tidak mau jadi Islam juga tidak masalah. Kita bantu Bang Gevention. Geser ke sini, Nandar, ajaran iblisnya, Nandar. Namanya jangan dihapus. Nanti Bang Gevention saya follow ya. Aku belum follow kemarin. Oke, Bang Gevention, hari ini tema saya adalah tentang ajaran iblis. Ajaran iblis ini saya merujuk kepada kejahatan-kejahatan orang secara berjamaah, secara dalam sejarah. Tapi kalau abang mau membahas kemarin tema kita di tempat Ustadz Yusuf PI, boleh. Bang Gevention boleh bertanya saja, boleh membahas tentang kemarin yang saya kasih ayat-ayatnya tentang Tuhan yang tidak terlihat. Boleh Bang Gevention? Silakan. Nanti ajaran iblisnya digeser biar namanya nggak ketutupan. Teman-teman, perkenalkan ya, jangan ada yang menghujat Bang Gevention Pasaribu. Beliau orang baik, saya tidak pernah mendengarkan beliau menghujat. Beliau mencatat setiap apa yang saya sampaikan. Kita hargai beliau, kita berikan tempat terbaik buat Bang Gevention untuk kita temani belajar ya. Bukan berarti Bang Gevention harus jadi Islam, tidak. Tapi saya sangat menghormati orang-orang yang mau belajar. Oke, Bang Gevention, Bang Pasaribu aja aku panggil ya, Bang Pasaribu ya. Bang Pasaribu, silakan, ada yang mau disampaikan, monggo. Oke, terima kasih kawan-kawannya. Terima kasih sama kakak host yang mengizinkan saya untuk kasih waktu untuk ngomong. Sebelum saya bicara, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalaupun aku salah, aku pertama minta maaf sama kalian. Kalau aku salah dalam masuk room ini, aku ini adalah Kristen. Satu huruf aja, maaf 1000 kali minta maaf, aku nggak ngerti tentang Islam. Ya, jadi tolong jangan ada yang menghujat. Apa yang saya ngerti itu yang saya bilang, dan itu yang Tuhan berikan sama aku. Apa yang Anda mengetahui tentang iman dan kepercayaan, wajar Anda bilang. Kalau nggak Anda bilang, berarti itu dosa Anda. Maaf jika bukan kayak gitu ya. Nah, tentang yang kakak bilang tadi tentang tema ajaran iblis. Nah, menurut saya dan menurut pengetahuan saya tentang yang saya tahu tentang ajaran iblis, tentang di bagian Alkitab itu ada dibilang setiap ajaran itu adalah sangat-sangat baik dari iblis. Tapi kebaikannya itu hingga ada merespon yang percaya dengan Tuhannya ya. Bukan saya bilang sama si A atau si B. Hingga percaya dengan si Tuhannya bahwa ajaran yang ia terima tak ada respon dari kita. Satu contoh, satu orang mau bantu kita, itu niat baik, dia jelas baik, tapi niat dia untuk membantu kita ada yang diambil dari kita, bahkan lebih besar yang kita dibantu. Itulah ajaran iblis. Terima kasih. Teman-teman, sebelum lanjut, teman-teman tolong dimaklumi ya. Pertama, Bang Pasaribu kesulitan berbahasa Indonesia. Ya, beliau sudah mengatakan kemarin, beliau kurang bisa mengambil diksi-diksi yang tepat untuk berbicara. Jadi saya berusaha untuk memahami Bang Pasaribu dengan bahasa Bang Pasaribu. Begitu juga Bang Pasaribu ya, kalau ada yang saya sampaikan tidak dimengerti, tolong ditanyakan ulang ya Bang. Oke? Ya. Oke. Baik Bang Pasaribu, saya tangkap pernyataan Bang Pasaribu. Menurut Bang Pasaribu, ajaran iblis itu adalah ajaran yang membantu orang lain. Tapi bagaimana tadi? Coba diulangi lagi sedikit. Ajaran iblis itu orang yang percaya sama Tuhannya tak ada respon. Sama Tuhannya tidak ada respon. Ya. Satu contoh. Niatku untuk membantu kakak. Nah, kakak ini sebenarnya menerima bantuan itu, tapi gara-gara ada yang saya mau ambil dari kakak yang lebih besar yang dari kakak kasih. Berarti enggak ikhlas. Jadi maksud Bang, iya, paham. Artinya menurut Bang Pasaribu adalah ajaran iblis itu adalah ketika orang membantu orang lain tapi punya niat untuk mendapatkan keuntungan. Iya.
Nah, itu ya. Nah, tapi saya mau memberikan salah satu ajaran iblis kepada Bang Gerson ya. Abang silakan, ada Bible di situ. Ada. Buka Yohanes pasal 8 nomor 37, silakan. Pasal 8 ayat 7. Pasal 37. Oh, pasal 37. Siap. Pasal 37 ayat Yohanes. Yohanes pasal ke-8. Ya, tadi. Oke. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 37. Ya, abang baca dari ayat 37, kalau bisa abang baca perikopnya sampai ayat 42. Silakan abang baca, kencang kan, nggak apa-apa suaranya. Yohanes 8 ayat 37 sampai 47. 42. 42 boleh. Satu perikop boleh. Baca saja semuanya, nggak apa-apa. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kau lihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jika sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jika kalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Masih lanjut? Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ialah adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku membuat Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa engkau tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mengatakan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih sudah dibaca kitab sucinya Bang Gerson sendiri. Abang paham perikop ayat itu tentang apa? Ya. Pada waktu itu Yesus berbicara kepada orang yang ingin membunuh dia, orang-orang Yahudi, betul? Ya, benar. Apa kata Yesus? Bahwa kamu ingin membunuh aku, dan keinginan membunuh itu adalah mengikuti perintah iblis, perintah bapakmu, dan bapakmu adalah iblis, betul? Iya. Maka kematian Yesus di tiang salib itu sebenarnya adalah kehendak iblis, betul? Iya, benar. Dan pertanyaan saya kepada Bang Gerson, kalau orang-orang yang menginginkan kematian Yesus saja disebut sebagai iblis, lalu bagaimana kedudukan orang-orang yang menikmati kemasus? Tolong ulang, maaf ya. Akhir-akhir kata kakak. Oke, saya pelan-pelan ya. Kalau
yang menginginkan kematian Yesus saja dikatakan sebagai anak-anak iblis, bagaimana kemudian dengan orang-orang seperti Bang Gerson ini, seperti Bang Pasaribu ini, yang menikmati kematian Yesus? Bagaimana menikmati? Saya tanya, Katakan, kematian Yesus, bukan. Bagaimana pendapat abang tentang orang? Nih, gini ya bang ya. Orang yang menginginkan kematian Yesus saja itu adalah anak-anak iblis. Bayangkan Bang Gerson bukan saja menginginkan, bahkan abang menikmati kematian Yesus dengan apa? Dengan menganggap abang itu ditebus oleh kematian Yesus dari dosa-dosa abang. Jadi abang lebih iblis daripada iblis. Bagaimana umat Islam? Dengarkan baik-baik sebentar dulu. Bayangkan umat Islam. Umat Islam justru percaya bahwa Nabi Isa itu tidak dimatikan karena Tuhan tidak menghendaki kematian Yesus. Tuhan yang benar, kata Yesus dalam Yohanes 8 ini, menginginkan kita mengasihi Yesus. Tapi Kristen adalah orang-orang yang menikmati kematian Yesus dari keinginan iblis. Lalu siapa yang lebih iblis di antara Kristen dan Islam menurut abang berdasarkan ayat Yohanes 8:37 sampai 42? Silakan abang renungkan. Terima kasih. Terima kasih atas pendapat kakak. DA pertama sudah dibilang, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Maaf ya, ini antara daging, bukan secara apa ya aku bilang, maaf kalau di dalam bahasa kami, kepercayaan itu adalah partodion atau keyakinan. Doktrin. Mak, bukan doktrin, tapi kepercayaan kita. Ya oke lah. Dari sama Tuhan. Sudah dibilang, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Maaf, tentang keturunan itu, Abraham itu yang diyakini orang Kristen itu adalah seorang yang percaya sama Tuhannya. Tapi keturunan si Abraham belum tentu mengikuti kepercayaan yang sama-sama si Abraham. Datang Tuhan Yesus Kristus bilang, wahai keturunan Abraham, engkau diperintahkan untuk mengerjakan pekerjaan bapakmu. Tapi kamu datang ke sini, datang kamu saat untuk membunuh aku. Itu yang dibilang. Tapi itu adalah keinginan iblis untuk mematikan Tuhan Yesus supaya menang iblis. Tapi dengan fakta dan nyata bahwa Yesus itu mati dan itu menang dari atas kematian. Dari kemenangannya dari mana? Dia naik. Dia bangun dari yang mati. Bahkan dari mati yang hidup, dia bangun dari kematian. Itu masih ada proses untuk naik ke surga. Dan itulah yang diajarkan agama kami. Maaf saudara-saudara ya yang bertentang yang lain dari agamaku, tapi itulah pengertian agama saya. Bukan menghujat, bukan untuk memperbaiki, bukan ya, untuk membilang yang benar, tapi itulah ya pengertian dari yang kakak yang dibilang ini. Terima kasih. Iya, tidak masalah. Saya mau tanya satu pertanyaan sama Bang Gerson, sama Bang Pasaribu. Saya mau tanya, Bang Pasaribu menikmati tidak kematian Yesus? Ya, kenikmatan itu adalah saya lepas dari kegelapan. Berarti perkataan saya bahwa abang menikmati kematian Yesus itu benar ya? Iya, kenikmatannya lepas dari kegelapan, lepas dari kematian. Nah, ketika Yesus mengatakan orang yang menginginkan kematiannya, Yesus berkata, orang yang menginginkan kematianku bapaknya adalah iblis. Tertulis kata Yesus. Tertulis di ayat keempat-empatnya, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Keinginan orang itu ingin apa? Ingin membunuh Yesus bukan? Iblis dapat menangkap firmanku. Iblis di ayat keempat-empatnya bang. Ya, di ayat kalau abang baca dari ayat ke-40, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku
seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Artinya Abraham saja tidak akan pernah mengajarkan untuk menghabisi nyawa Yesus, apalagi menubuatkan akan kematian Yesus. Abraham saja tidak akan menubuatkan kematian Yesus, Bang. Ya, karena Yesus berkata, tidak akan dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu. Dan siapa bapaknya ini? Bapaknya ternyata adalah iblis. Kata Yesus, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Jadi kalau memang Bang Pasar Ibu ini menyembah kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus, Abang tidak akan membiarkan Yesus mati di tiang salib. Tapi pasti Abang mengasihi Yesus sebagaimana kami umat Islam. Jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti? Sebentar, sampai ayat 44. Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Keinginan yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah keinginan untuk membunuh Yesus. Karena di ayat 40-nya, tapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Oh, stop, bisa ya? Jangan dipotong ayat. Kalau satu ayat itu dipotong, itu berbelah. Tadi saya suruh Abang baca satu perikop. Maka dituntaskan ayat 44. Bang, tadi saya suruh Abang baca satu perikop itu supaya kita tahu konteksnya semua, Bang. Saya menunjukkan kepada Abang, saya tanya, oke, berdasarkan ayat itu seluruhannya, jujur Bang, di sini orang yang akan diselamatkan itu bukan orang pintar, Bang. Orang yang akan selamat dunia akhirat itu adalah orang jujur, Bang, bukan orang pintar. Lebih baik saya ini menjadi orang jahil ketimbang saya menjadi orang yang pintar tapi pembohong, membohongi diri sendiri. Lebih baik saya jadi orang jahil tapi jujur. Makanya saya minta kejujuran Abang. Abang boleh saja tidak paham apa-apa, tapi saya akan hormati Abang kalau Abang jujur. Saya tanya sama Abang, pertanyaan saya dengan kejujuran Abang telah baca ayat itu satu perikop. Pertanyaan saya, apa keinginan orang yang diajak Yesus bicara di situ? Apa yang akan mereka lakukan kepada Yesus? Silakan dijawab. Keinginan Yesus yang dilakukan orang di... Bukan. Apa keinginan orang yang diajak Yesus bicara itu? Tetapi kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Oke. Di situ Yesus bicara kepada siapa? Kepada orang keturunan Abraham. Apa yang akan mereka lakukan kepada Yesus? Untuk membunuh Yesus. Keinginan membunuh Yesus itu siapa yang memerintahkan? Iya, itu iblis. Berarti yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Iya, benar. Dan kematian Yesus yang adalah keinginan iblis itu dinikmati oleh Kristen. Iya. Maka Kristen lebih iblis daripada iblis. Dari pokok bahasan ibu atau kakak, kenapa Kristen sekarang gini Bang? Sekarang saya tanya gini, Abang ingin mencincang anak kecil, jahat nggak itu? Ya, bagi kita sekarang ya jahat. Lalu ketika Abang mencincang anak kecil itu, saya setiap tahun merayakan dengan tepuk tangan di gereja, menari-nari. Karena anak kecil itu dicincang, saya bebas dari dosa-dosa saya. Biadab nggak saya itu? Itu salah. Karena dengan pokok bahasan kakak bukan dari ajaran yang Allah turunkan. Udah saya tanya deh, Abang setiap hari kematian Yesus dan hari kelahiran Yesus tepuk tangan bahagia nggak hari kematian Yesus? Maaf, soal Kristen itu ada beberapa alirannya. Saya itu Protestan, bukan Pentakosta. Yang saya tanya adalah Abang ini kalau waktu Yesus diperingati kematiannya, Abang termasuk yang bahagia atau sedih? Ya pasti saya nangis. Kenapa Abang nangis? Karena saya merasa dan mengingat atau membayangkan gimana perasaan Tuhan Yesus dipukuli, dicincang, sampai mati dikasih. Menyakitkan nggak? Menurut Abang menyakitkan nggak yang dialami oleh Yesus? Sangat-sangat menyakitkan. Nah, tapi yang menikmatinya Abang bukan? Ya, saya nikmati sekarang ini. Ya sudah, berarti Abang psikopat.
See? Di satu sisi abang mengatakan saya bersedih Yesus mati, tapi kematian Yesus itu abang nikmati. Abang psikopat, ada kelainan jiwa namanya itu bang. Itu jahat itu. Iya. Psikopat. Kita nggak usah menertawakan bang Pasaribu ya. Kita ingin bang Pasaribu merenungkan dengan hatinya. Ketika dia bersedih melihat Yesus disalib, tapi pada saat itu dia bahagia karena dosanya dihapus, itu tidak konsisten bang, tidak teguh pendirian. Artinya ini adalah sifat orang psikopat. Orang psikopat itu gini loh bang, dia nangis, kenapa kau nangis? Aku nangis karena tadi ku pijak kepala anak kecil. Tapi di satu sisi senang juga aku, soalnya kan gara-gara ku pijak anak kecil itu aku tertebus dosaku. Itu orang-orang jahat bang, orang psikopat begitu. Nauzubillah min zalik. Tapi bang, kalau di Islam bang, apa kata Yesus, seperti itulah yang kami ikuti. Kalau kalian adalah anak-anak Abraham, anak-anak Abraham itu bukan anak kandung Abraham bang, tapi pengikut Abraham bang. Karena anak-anak Allah artinya orang yang mengikuti Allah. Nah, kami ini pengikut ajaran Abraham, di mana kami tidak mungkin membenarkan kematian terhadap Yesus. Oke, mati baterai aku nih, baterai gini ya. Tidak mungkin kami membenarkan kematian terhadap Yesus, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang kami sembah, mengatakan kepada kami bahwa Isa Al-Masih wa ma qataluhu wa ma salabuhu, dia tidak dimatikan, dia tidak disalib, melainkan diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah mencintai Nabi Isa. Karena Allah mengutus Nabi Isa ke tengah-tengah orang jahat, tentu Tuhan tahu bahwa nanti orang jahat ini akan menolak Nabi Isa. Kalau Tuhan biarkan dia mati konyol, berarti Tuhannya jahat. Maka tidak pernah ada di dalam Islam itu dosa kita diampuni dengan menumbalkan orang-orang yang tidak salah. Saya tanya sama abang, Yesus itu orang benar atau orang jahat? Orang benar. Layak nggak dihukum orang benar dalam agama abang? Ya tidak. Tapi kenapa dia dihukum? Karena itu melalui dari firman Allah. Iya, firman Allah mengatakan apa? Yesus orang benar, iya kata abang. Iya. Orang benar layak nggak dihukum? Abang bilang tidak. Ya tidak. Pada faktanya di Kristen orang benar yang dihukum yaitu Yesus karena dosa abang. Iya, karena Abang yang jahat, Yesus yang nanggung kejahatan abang. Iya. Adil nggak Tuhan itu? Adil. Loh, di mana adilnya? Orang benar katanya nggak layak dihukum. Sekarang orang benar dihukum untuk menyelamatkan Tuhan, orang jahat. Karena Tuhan mengasihi kita. Dia nggak rela manusia itu jatuh dalam dosa. Oke. Tuhan itu nggak mau mati dalam kematian selamanya. Tapi dia membiarkan anaknya yang tunggal mati dengan 3 hari ditelanjangi, disisa, dihina. Apa? Dia tidak mau abang mati masuk neraka. Padahal abang jahat karena abang kelakuan abang sendiri yang jahat. Tapi dia membiarkan anaknya mati ditelanjangi oleh Hansip Romawi, oleh orang-orang Romawi, yaitu Yesus. Iya. Dan itu adil menurut abang? Demi kehidupan saya, biarlah orang yang tidak salah abang tumbalkan. kalau dibilang tentang dalam kehidupan sekarang, itu sangat-sangat berantentangan. Tapi dengan kebenaran itu dari dulu, karena udah banyak sejarahnya itu di belakang. Sebelum Bang Pasaribu, coba abang renungkan pakai hati nurani abang. Saya tidak minta abang di sini cerdas, saya tidak bisa di sini abang pintar. Saya minta abang jujur. Abang merenunglah sehari semalam, 2 hari 2 malam. Betul nggak ini ajaran Yesus? Coba saya tanya sama abang, di mana Yesus pernah berkata, percayalah kepadaku, kalau aku disalib untuk kalian maka kalian selamat? Coba mana dalilnya itu? Tidak ada bang. Oke, nggak usah ke situ kak. Tapi Tuhan Yesus bilang kayak gini sama kami. Apa kata Yesus? Wahai orang-orang, datanglah kepadaku, sebab tak ada yang sampai kepada Bapa. Bukan gitu ayatnya, saya bacakan ayat. Bukan gitu ayatnya, ini saya bantu abang. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu ajaran Yesus kan? Iya. Di situ diajarkan untuk membunuh Yesus dan menerima dia mati nggak? Ya harus diterima. Nggak ada di situ begitu. Kata Yesus apa? Aku jalan kebenaran dan hidup.
Iya. Artinya Yesus itu jalan menuju kepada Bapa, bukan dipijak kepalanya bang, bukan disalib dia bang, tapi dipercayai semua ajarannya, didengarkan apa yang dia katakan. Abang mendengarkan nggak yang diajarkan kepada abang? Tapi itu kan proses peperangan antara iblis dan kebenaran. Iblis dan kebenaran berperang, apa urusannya dengan Yesus? Di mana Yesus mengajarkan bahwa dia akan berperang melawan iblis? Itu di mana tertulis? Jangan bang, berhenti membuat ajaran manusia. Makanya Yesus berkata, percuma kau beribadah kepadaku pasar ribu, ajaran yang kau ajarkan adalah ajaran manusia. Tunjukkan kepada saya ajaran Yesus dari apa yang abang imani. Yesus berkata apa? Apa kata Yesus ya? Keinginan untuk membunuh aku itu datang dari iblis. Yohanes 8:37 sudah saya tunjukkan kepada abang. Abang sebagai Kristen malah menikmati kematian Yesus. Maka secara tarafnya bang, abang itu lebih iblis daripada iblis. Iblis masih mending, dia cuma menginginkan kematian Yesus saja. Tapi abang bertepuk tangan setiap tahun kematian Yesus karena abang yang jahat, abang yang berdosa. Yesus yang harus menanggung kesalahan abang. Dan abang bilang itu adil. Di mana letak keadilannya? Orang benar tadi abang katakan tidak mungkin dihukum. Tapi abang percaya orang benar. Abang baca Amsal 21 nomor 18. Tunggu dulu. Saya cari yang saya bilang tadi. Nih saya tunjukkan ayatnya. Nih, saya tuh hafal bang. Yang saya hafal sih. Iya. Tapi tidak semua saya hafalkan. Aku tahu. Kakak udah banyak memang belajar tentang Alkitab. Ya nih, saya tunjukkan sama abang ayatnya Yohanes 14 nomor 6. Buka Yohanes 14 nomor 6. Semoga abang merenungnya. Saya sangat bangga bertemu dengan orang Kristen seperti Bang Pasaribu ini. 7 tahun saya diskusi bang. Baru kali ini saya apresiasi. Maksudnya baru kali ini saya tergugah gitu loh. Maksudnya hati saya tuh macam bangga berjumpa dengan abang gitu. Kenapa? Jarang bang orang Kristen itu yang ketika dapat satu ayat dia diam dulu lalu merenung, berpikir. Biasanya bang orang Kristen dia belum pernah baca ayatnya tapi udah berani dia menjelaskan ayatnya. Kalau abang ini luar biasa. Abang setidaknya baca dulu ayatnya, abang renungkan, lalu abang nanti walaupun masih ada doktrin yang abang sampaikan kepada kami, tapi wajar lah. Nggak mungkin abang langsung bisa membantah atau ini, nggak mungkin. Abang kan Kristen, wajar abang percaya dengan ajaran abang. Dari kecil abang sudah mendapatkan ajaran ini. Cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala saking sayangnya sama abang, diizinkan untuk masuk di koma diskusi lintas agama, diizinkan untuk berpikir ulang apakah betul keyakinan abang itu keyakinan yang datang dari Tuhan atau dari setan. Silakan abangku. Saya akan tunjukkan kepada abang, Tuhan perjanjian lama tidak suka dengan penumbalan anak manusia. Penumpahan darah manusia tidak suka. Tapi justru di Kristen menerima penumpahan darah anak manusia, itu penumpahan darah Yesus. Saya tunjukkan kepada abang ayatnya ya. Oke. Udahlah. Bentar ya bang ya. Teman-teman support Bang Gerson teman-teman dengan cara semangati beliau supaya beliau menjadi orang yang nyaman ada di koma kita. Kita berikan tempat terbaik buat beliau, kita berikan treatment terbaik, kita hargai beliau ya. Ya. Saya akan tunjukkan kepada abang Tuhan tidak suka nih. Bentar ya. Mulsin Sakir, sehat 12.000, sehat bah. Salam sehat Ya, dah. teman-teman, kita bersaudara secara NKRI dengan saudara kita Bang Pasaribu. Kita tidak mau Bang Pasaribu menjadi penghujat. Kita mau Bang Pasaribu menjadi orang yang berteman dengan kita. Kita nyamankan beliau untuk diskusi dengan kita. Orang Nih, kita sudah. boleh aku nggak bertanya satu pertanyaan? Boleh sama Bang. Pasaribu? Boleh Tante Mika. Bang Saya lagi Pasaribu, share. boleh nggak Ya, aku ya. bertanya? Kalau seandainya Bang Pasaribu dilahirkan di waktu Yesus disalib, abang memilih Yesus menyalibkan Yesus atau menyelamatkan Yesus? Seandainya aku yang memilih, itu kan
Oke. Abang lahir di penyalipan Yesus itu. Abang udah tahu Yesus mau disalib. Abang memilih menyelamatkan Yesus atau membiarkan Yesus disalib? Sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan. Kalau dengan penglihatan, karena daging yang kita pikirkan, ya jelas kita biarkan Tuhan Yesus disalibkan. Abang ikut membiarkan gitu. Iya, Berarti abang tidak Satu mengasihi Yesus pada waktu itu ya, tidak menolong ya. Ya tidak jelas. Maaf ya, Tuhan Yesus minta air dari kita. Udah kita lihat haus, sakit, kita nggak merasa, nggak kita kasih air. Itulah Ya Kak. Allah. Benar begitu. Itulah Ketika Yesus berkata, waktu itu seandainya ya, kata seandainya aku di situ, itulah aku. ketika Yesus berkata seperti ini, Bang, ya, terdengar oleh abang ketika Yesus itu ngeluh di atas kayu salib. Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu dia seperti minta tolong loh. Iya, itu kan sama Tuhan, bukan sama kita. Itu sama yang dipercaya sama Bapak Allah, sama Bapak Sama Tuhan. Iya. Berarti Tuhan minta tolong kepada Tuhan. Iya. Berarti ada berapa Tuhan? Iya, satu, tapi prosesnya ada. Itu Tuhan turun dari langit menjadi daging, dan daging itu juga yang bangkit. Lanjut, Abang lanjut. sadar nggak sih bang dengan apa yang abang omongkan ini bang? Sadar. Kemarin kapan ibu atau Bapak PI yang bilang Allah itu tidak pernah dilihat Musa, itu saya dengar. Ya, Saya sudah tunjukkan itulah, ayatnya. Tapi itulah waktu itu itulah itu. Aku nggak bisa katakan, tapi saya sudah dapat jawabannya itu. Dan kembali sama yang dibilang Tante MI, dia memohon sama bapaknya. Berarti Yesus itu adalah Tuhan yang punya Bapa dan punya Tuhan gitu. Iya. Berarti Tuhan abang ada berapa? Bagi kami itu ada Tritunggal. Nah, Tritunggal itu apa maksudnya menurut abang? Allah, Bapa, Anak. Ada berapa itu Tuhan abang? Jadi tiga dia mereka. Tapi prosesnya satu, pelaksanaan satu. Salah abang, bukan proses yang satu. Dalam Tritunggal ajaran ajaran Tertullianus di abad kedua, Tritunggal itu yang satu adalah katanya esensi atau esensi substansinya. Yang tiga adalah personanya. Tapi itu bukan ajaran Yesus, tapi itu ajaran Tertullianus di abad kedua. Nggak ada kaitannya dengan Yesus. Jadi abang ini bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Tertullianus. Tertullianus ini mantan penyembah pagan bang. Nama ajarannya adalah Triad Capitoline. Triad Capitoline ini adalah Tuhan tiga bang. Tuhan tiga, ada Dewa Jupiter. Lalu ajaran itu dibawa oleh Tertullianus kepada teman-teman Kristen dan diikuti. Abang coba kalau nggak percaya cari aja. Yang pertama sekali mengajarkan Tritunggal itu adalah Tertullianus namanya. Mantan penyembah dewa-dewa pagan, bukan Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan itu Tritunggal, tidak pernah. Jadi abang ini bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Tuhannya orang Yahudi itu cuma satu, bukan Tritunggal. Musa tidak mengajarkan Tuhan Tritunggal, Daud tidak mengajarkan Tuhan Tritunggal. Jadi berpikirlah ulang abangku ya. Abang saya lihat orang yang merenung. Kalau abang mencarikan jawaban untuk membenarkan yang tidak benar, abang tidak jujur terhadap diri sendiri. Saya sudah tunjukkan kepada abang ayatnya secara tertulis. Tidak ada yang dapat melihat Tuhan, dapat hidup. Keluaran pasal 33 nomor 20, 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Hari ini abang terang-terangan mengatakan, kalau seandainya aku hidup sejaman dengan Yesus, gak aku tolongin dia. Maka pertanyaan saya, mengasihi Yesus atau tidak abang pada waktu itu? Dalam Yohanes yang abang baca, Yohanes 8:37-44, kata Yesus apa? Kalau bapakmu adalah Allah, kalau bapakmu adalah Abraham, kamu pasti mengasihi aku. Iya benar. Tapi saya keturunan Abraham, tidak taat sama Allah. Bapak yang dipercaya si Abraham. Saya menyeleweng dari ajaran Abraham. Di mana Abraham mengajarkan kalau ada Tuhan mati untuk menghapus dosa itu?
Abraham? Tidak pernah, Bang. Makanya Yesus berkata, Abraham tidak akan melakukan hal itu. Karena yang namanya para nabi-nabi itu memuliakan nabi setelahnya, karena mereka sudah tahu akan muncul nabi. Makanya ada nubuatan. Tapi abang adalah orang yang demi agama abang, demi doktrin gereja abang yang abang dapat dari kecil, abang tidak berpikir lagi bicara bahwa abang akan ikut membantu Yesus disalibkan, bahkan membiarkan dia berteriak di tiang salib. Beda bang kalau ada saya di situ, bang. Kalau ada saya di situ, apa yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan Yesus, saya akan selamatkan. Karena saya adalah orang yang mengasihi Yesus dengan betul-betul mengasihi, tidak hanya omong-omong. Pasti saya akan bantu dia. Nah, sementara abang adalah orang yang ngakunya sayang sama Yesus, cinta sama Yesus, penyembah Yesus, tapi malah berada pada saat Yesus disalib akan membiarkan dia menderita. Jadi siapa yang betul-betul mencintai Yesus menurut abang dari ilustrasi yang kita sebutkan? Coba jujur. Siapa yang betul-betul mencintai Yesus? Ya dari pembicaraan kakak, ya kakak. Nah, kalau begitu, kenapa abang mengatakan abang benar? Jelas abang akui kalau saya yang lebih menyayangi dan mencintai Yesus. Tapi abang menampakkan konon katanya di bibir, saya menyayangi Yesus, tapi perbuatan malah membiarkan dia mati konyol. Kenapa abang lebih bisa dikatakan masuk surga ketimbang saya? Kata Yesus apa? Abang baca Matius pasal 7 nomor 15 sampai 21. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi tapi dia yang mengikuti perintah Allah Bapa. Allah Bapa perintahkan menyalibkan Yesus nggak? Matius berapa tadi? Matius 7? Matius pasal 7 nomor 15 sampai 21. Abang sudah jujur sekali loh bang. Tiga pertanyaan saya abang jawab jujur. Pertanyaan pertama, abang akui orang benar itu tidak boleh disalib, tidak boleh dihukum. Tapi demi doktrin abang ingkari akal abang ingkari rasional abang. Abang bilang, ya kalau Yesus tidak apa-apa, itu adil namanya kalau Yesus yang dihukum. Inilah bahayanya doktrin agama bang. Doktrin agama abang menghilangkan akal abang dan menghilangkan empati abang. Rasa prihatin, hati nurani abang hilang seketika gara-gara ajaran agama abang. Maka mustahil ajaran agama abang ini dari Tuhan yang benar. Karena ketika ajaran abang ini abang terapkan, membuat abang menjadi orang psikopat. Di satu sisi mengatakan sayang kepada Yesus, di satu sisi menikmati kematian Yesus, psikopat. Di satu sisi katanya mencintai Yesus, mengasihi Yesus, tapi di satu sisi tidak akan pernah membantu Yesus kalau dia menderita. Inilah bertentangan bang. Semoga abang renungkan ini setelah abang ngobrol dengan saya. Saya tidak paksa abang untuk masuk Islam. Jangan masuk Islam dulu. Kalau perlu, tidak perlu abang masuk Islam. Kenapa? Karena Islam itu nanti abang akan cari sendiri kalau abang sudah berakal. Islam mengajarkan apa? Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalibkan. Karena dia orang yang dekat dengan Allah, tentu Allah mengasihinya dengan cara apa? Diselamatkan dia naik ke langit kedua. Dia tidak dihinakan, disucikan dari orang-orang kafir. Nanti dia turun kembali untuk mengakui siapa dirinya sebenarnya. Dan itu pun diakui oleh orang Kristen. Tidak masalah abang jadi Kristen. Tapi abangku sayang sekali. Sayang sekali abang. Ya, silakan bang. Pertama saya bilang maaf. Sejak tadi saya mulai ngomong, satu kata pun saya nggak ngertiin tentang agama Islam. Nanti saya ajarkan. Maaf, mungkin saya nggak terima. Oke lah, enggak apa-apa ya. Saya tidak akan mengajarkan kepada abang Islam, tapi saya akan membantu abang untuk menunjukkan abang ini berakal, punya hati atau tidak ya. Gak apa-apa, saya tidak akan ajarkan abang Islam. Karena saya sudah bilang dari tadi bahwa Islam itu agama pilihan. Orang berakal pasti akan memilih Islam. Tapi selagi akalnya masih tidak jalan, abang membuktikan kepada saya tadi. Di satu sisi abang bilang, betul, kalau ilustrasinya kakak yang lebih sayang sama Yesus. Tapi abang bilang abang yang benar. Betul kata abang tadi, bahwa memang orang benar tidak mungkin dihukum. Amsal 21:18, coba abang baca. Amsal pasal 21 nomor 18. Pelan-pelan saja kita, santai aja. Sebenarnya sih baterai HP ku udah 10% lagi.
Oke, bisa disambung besok-besok. Pokoknya abang naik ke sini tiap hari. Saya tidak mau merendahkan abang, karena abang adalah orang yang tidak menghujat. Doktrin agama abang kami tidak akan menghinakan lah, tapi ayolah berpikirlah ulang, apa betul seperti itu? Saya sudah tunjukkan ayat di mana Yesus berkata yang menginginkan kematiannya. Kan saya kasih tema ajaran iblis tadi. Iya. Siapa yang menginginkan kematian Yesus itu adalah iblis. Sedangkan yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis bapaknya, apalagi yang menikmati setiap tahun dan berbahagia ketika Yesus mati, itu lebih iblis daripada iblis. Astagfirullahalazim, ya Allah. Semoga Allah berikan abang hidayah. Saya percaya kok. Seperti Kang Chan bilang tadi siang ke saya, kami memang tahu kalian yang menolak tidak akan pernah beriman. Al-Quran bilang begitu. Barang siapa yang menutup dirinya, dia tidak akan beriman. Allah bilang begitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6. Tapi saya percaya hari ini abang tidak sadar. Semoga Allah izinkan abang mengingat kembali perkataan kita berdua di Komal ini, bahwa abang sudah mengakui kebenaran bahwa tidak mungkin orang benar dihukum, tapi karena abang adalah Kristen, karena doktrin yang abang terima dari kecil, abang ingkari itu seketika. Lalu abang bilang, oh iya, kalau Yesus tidak apa-apa dihukum walaupun dia orang benar. Begitu juga ketika abang bilang, memang dari ilustrasi yang saya sampaikan, saya lebih mengasihi Yesus. Abang bahkan lebih kejam. Orang yang membiarkan orang lain tersiksa itu orang terkejam, bang. Kalau dia mampu membantu dan dia tidak mau membantu, itu sama saja dengan pelaku kejahatan. Abang sudah akui itu. Tapi karena abang Kristen, abang terpaksa mengingkari akal abang, mengingkari hati nurani abang. Inilah kenapa saya katakan doktrin membunuh akal sehat dan menghilangkan empati atau kebaikan di hati kita. Dan mustahil ajaran ini dari Tuhan. Tidak mungkin Tuhan memberikan ajaran yang membuat abang sebaik ini kehilangan akal sehatnya, sampai-sampai percaya orang benar boleh dihukum demi menyelamatkan orang salah. Abang yang sebaik ini sampai-sampai tidak punya hati nurani, bahkan rela membiarkan Yesus mati di tiang salib karena tahu bahwa Yesus akan mengampuni dosa abang dengan kematiannya. Padahal Tuhan di Perjanjian Lama berkali-kali mengatakan, sungguh suatu kejijikan bagi Tuhan Perjanjian Lama melihat penumpahan darah manusia. Tapi Tuhan yang sama abang tuduh mengizinkan darah anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, tertumpah untuk menyelamatkan para penjahat. Astagfirullahalazim. Saya berharap kepada Allah saja untuk mengizinkan abang terbuka pikirannya, terbuka hati nuraninya untuk mencari kebenaran, karena saya sudah tunjukkan kepada abang, abang sendiri mengakui abang tidak benar. Berpikirlah abangku. Saya tidak memaksa abang ikut seperti yang saya pikirkan, enggak. Tapi ketika abang membantah, bukan ajaran Yesus yang abang bawa. Saya membawa ajaran Yesus kepada abang. Matius 7 nomor 15-21. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan dikatakan oleh Yesus, orang yang bernubuat dengan nama Yesus, orang yang mengusir setan dengan nama Yesus, kata Yesus apa? Enyahlah kalian pelaku kejahatan. Abang jahat. Abang membiarkan Yesus mati di salib. Abang jahat. Abang menikmati kematian Yesus. Abang jahat. Makanya Yesus berkata, enyahlah daripadaku kalian pelaku kejahatan. Tapi umat Islam tidak pernah menginginkan kematian Yesus dan tidak mendoakan kematian Yesus, tidak merayakan kematian Yesus. Karena kami tahu Allah yang maha baik itu pasti menyelamatkan Nabi yang dikasihinya, yaitu Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Seperti itu abangku. Silakan, apa yang mau abang sampaikan lagi? Oke. Terima kasih atas penjelasan kakak dan kawan-kawan yang hadir, yang live di sini, tak menghujat saya dan tidak meremehkan saya. Tapi terima kasih juga sama penonton, 200 orang penonton. Banyak yang bilang 2000. begini. Oh, 2000 orang. 2000 orang menonton. Banyak yang menghujat sebenarnya. Tapi minta maaf, kalau memang itu benar yang Anda pertanggungjawaban, yang
Anda penting, ada banyak itu saya baca tadi, banyak penting. Kalau memang benar, mudah-mudahan iman dan kepercayaan Anda kepada siapapun, mudah-mudahan sama yang Ya, dibilang kakak ini tadi, kita ini orang percaya. Saya orang Kristen, saya yang dicontohkan satu. Saya orang Kristen, saya memuji Tuhan Yesus Kristus. Itu sudah Tuhanku. Saya Abang, melihat. tunggu. Abang memuji Yesus. Iya. Bukannya abang kalau seandainya ada Yesus lagi disalib, abang tidak ikut membantu? Tunggu kak, sama penonton yang kubilang. Oh iya, oke. Sama penonton yang kubilang. Ya, abang kami kasih kartu VIP, artinya abang kami prioritaskan ya. Maksudnya gini, prioritaskan itu maksudnya gini. Abang adalah tamu kehormatan kami di Komal Yonatan Nandar, oke? Maaf kak, jangan dihormatin. Enggak apa-apa, kami menghormati. Islam ajarkan begitu. Agama saya ajarkan untuk menghormati orang yang santun seperti abang, walaupun kita beda keyakinan. Nabi Muhammad dulu pernah, kalau tidak salah, Nabi Muhammad SAW itu membuat perjanjian Hudaibiyah namanya. Nah, perjanjian Hudaibiyah itu menguntungkan orang yang non-Muslim, justru merugikan orang Islam, karena Nabi Muhammad itu tidak memaksakan Islam kepada orang tersebut. Saya diajarkan Nabi saya untuk bersikap adil kepada abang. Saya menghargai abang dengan kepolosan abang, saya menghargai abang dengan kejujuran abang, walaupun abang masih terikat dengan doktrin, tidak masalah. Semoga Allah memudahkan abang untuk mendapatkan hidayah. Saya menghargai abang dengan kesantunan abang di sini. Saya meminta teman-teman yang di bawah, tolong teman-teman, walaupun beliau menolak Islam, walaupun beliau menolak untuk paham, Allah yang tentukan itu teman-teman. Maka teman-teman hargai Bang Givers, Bang Pasaribu. Maksud saya, hentikan hujatan kata-kata menghina agama beliau, karena nanti ketika kalian dibaca menghina agama Bang Pasaribu bisa menilai Islam dari perilaku kalian. Jadi tolong kita sama-sama memberikan kepada Bang Pasaribu tempat yang layak untuk belajar tentang keyakinan dan keimanan, atau menjelaskan tentang keimanannya. Dia manusia yang harus kita hargai. Mari kita sama-sama memanusiakan manusia di Komal kita ini ya. Teman-teman ini semuanya, jangan ada kata-kata kasar. Tapi kalau ada orang Kristen yang berkata kasar, biarkan. Biar Bang Pasaribu tahu bagaimana Ya. kelakuan kawan-kawannya. Silakan Bang. Lebih baik temanku atau satu iman dengan saya mencoba atau menghujat saya. Tapi kalau saya tahu di luar dari agama saya, tolong saya nggak lawan dengan pembicaraan Anda. Ya udah, kalau memang saya salah, ya udah yang tahu apa Bang saya Pasaribu, Bang Pasaribu, Iya kak. aku mau nanya, Iya. matinya Yesus di kayu salib itu gunanya buat apa sih bang? Oke. Matinya Tuhan Yesus Kristus itu disalib adalah kematian dosa yang percaya sama Tuhan Yesus. Maksudnya kematian dosa percaya sama Tuhan Yesus gimana nih? Kematian dosa itu adalah ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Disitulah makanya semua yang percaya sama Dia lunas utangnya dengan Tidak berdosa lagi. ya tidak berdosa. Makanya bagi kami, Nah, maaf ya, ketika sekarang kalian berbuat jahat, berdosa apa tidak? ya berdosa. Masuk Tapi- neraka atau masuk surga? Wah maaf, saya nggak bilang itu surga atau neraka. Saya nggak pernah dari sana dan saya nggak tahu tentang. Menurut keimanan abang, menurut dalam Bible abang, ketika orang Kristen berbuat jahat, apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Kalau tentang yang ada di Alkitab, orang yang berdosa itu adalah masuk ke neraka. Jadi percuma dong mati Yesus di kayu salib kalau masih berdosa masuk neraka? Stop. Sudah bisa saya bertanya kak? Ya silakan. Oke, sama juga dengan kepercayaan kakak ya. Saya tanya sama kakak, apa kakak sekarang orang tak berdosa? Berdosa? Ya berdosa. Apakah kakak udah jelas masuk ke neraka? Karena kakak udah berdosa. Satu Belum, agama. karena bisa meminta pertobatan, minta ampunan, atau mendapatkan rahmat dari Allah, atau mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Yang aku tanyakan bukan itu bang, konsepnya gini. Iya, Bukan sama. masalah kitanya. Sama Enggak, juga, sama. dengar Sama dulu. juga, Kak. Sama Dengar juga. dulu. Dengar bentar.
Maksud dari tujuan Yesus mati di kayu salib ini apa? Melakukan penebusan dosa. Iya. Nah, tetapi orang Kristen masih masuk neraka ketika berbuat dosa. Apakah matinya Yesus ini di kayu salib ini berguna apa tidak? Kematian Yesus bagi orang yang tak percaya dengan Tuhan Yesus yang mati di salib demi dia sendiri atau menghapus dosa sendiri, jelas sudah berdosa dan dia tak naik ke surga. Sebab jika aku ini melakukan dosa, nggak ada yang tak pernah kulakukan dosa. Saya penuh banyak dosa, tapi setiap napas yang diberi Tuhan masih ada kesempatan untuk memohon kepada Tuhan agar dimaklumi dan dihapuskan dosa. Dan jangan sebelum Yesus mati di kayu salib, sebelum Yesus lahir, Iya. orang dulu itu berbuat dosa masuk neraka atau masuk surga? Sebelum Yesus lahir, orang masuk surga atau tidak? Orang berdosa masuk surga atau masuk neraka? Sebelum Yesus mati di kayu salib. Bang, izin menjawab dulu bang. Selamat malam untuk semuanya ya. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak di dalam room ini. Ya, sebentar. Selamat malam. Perkenalkan nama dan agama. Dan handle dulu Tante Mika ya. Saya teleponan dulu sama koordinator Mesia yang ada di Sumatera Barat ya. Ya. Iya, nama saya Jo dari Ambon. Agama saya Kristen Protestan. Ya, silakan. Saya bertanya, sebelum Yesus mati di kayu salib, ketika orang berbuat jahat masuk surga atau masuk neraka? Bang, kalau kubalikkan lagi pertanyaan abang yang tadi bang. Abang sekarang hidup. Udah? Terus kakek nenek abang berdosa. Abang tahu kakek nenek abang itu masuk surga atau masuk neraka? Ya, kalau berdosa dia tidak bertobat masuk neraka. Perjanjian Allah itu pasti. Janji Allah itu pasti. Semua manusia yang tidak taat kepada aku dan tidak mentaubat nasuha di dalam Islam itu dia masuk neraka. Terus masuk neraka atau masuk surga bang? Setiap orang yang berdosa di dalam Islam ketika tidak bertaubat itu masuk neraka. Pertobatan itu bang, dinilai dari mana menurut ajaran agama bang? Pertaubatan di dalam Islam itu taubatan nasuha, tidak meminta ampun kepada Allah, tidak mengulangi perbuatan yang sama, mengikuti perintah Allah, taat kepada Allah, mengikuti perintah semuanya. Nah, sekarang yang aku tanyakan itu jelas nggak pertanyaanku? Sebelum Yesus mati di kayu salib, orang dulu itu ketika berbuat jahat masuk surga atau masuk neraka? Dalam perjanjian lama bang, sebelum adanya abad pertama, orang itu menebusan dosa bang menggunakan darah dari hewan untuk menebus dosa. Bang, yang aku tanya, ketika orang ini tidak tobat, dia tidak tobat sebelum Yesus lahir, dia berbuat jahat, itu masuk surga atau masuk neraka? Ya otomatis, ya kalau masuk, ya dari logika aja bang. Kalau logika dari lintas agama ya. Ya kalau memang dia yang nggak bertobat, ya otomatis dia masuk neraka. Masuk neraka. Setelah Yesus mati di kayu salib, orang berbuat dosa masuk neraka atau masuk surga? Kalau masalah penyaliban Tuhan Yesus bang di situ bukan langsung menuju yang Bang, tunggu dulu bang. coba dengar jawabanku. Dengar pertanyaanku dulu. Tante, tolong dikasih kesempatan untuk bilang atau menyerahkan yang dimengerti teman kita seseorang. Jangan Bang Pasaribu, tolong dengarkan baik-baik pernyataanku. Iya apa tidak aja kok, gampang. Ketika orang sebelum Yesus disalib, sebelum Yesus lahir, orang itu berbuat dosa, dia masuk neraka. Setelah Yesus disalib, orang yang berbuat dosa itu masuk neraka atau masuk surga? Sama juga dengan kakak. Sebelum Allah atau
siapa nama, maaf bukan saya memfitnah, yang kakak percaya sekarang sebelum ia lahir, sama lah yang kakak bilang masuk neraka apa enggak, itu sama. Kalau kita bilang masuk neraka, Paham nggak kalian pertanyaanku sih? Kalian paham nggak pertanyaanku? Kita bukan bertanya, ini yang terjadi kepada orang sesudah dan sebelum Yesus. Ya, sesudah dan sebelum Yesus. Keadaan orang sesudah dan sebelum Yesus. Sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus disalib, orang berbuat jahat masuk surga atau masuk neraka? Kembali tadi bang, kalau dia tidak bertobat dia tetap masuk neraka. Nah, setelah kejadian Yesus disalib, ketika manusia berbuat jahat, apakah masuk surga atau masuk neraka? Kalau dia nggak bertobat dia tetap masuk neraka. Nah, apa manfaat dari Yesus mati di kayu salib? Ya udah. Sama keadaannya, nggak berubah. Pertanyaan abang ku jawab. Apa manfaat Yesus setelah disalib? Dah? Bukan manfaat Yesus setelah disalib, apa manfaatnya kematian Yesus? Karena ternyata setelah Yesus mati pun, kalau ada orang Kristen mengaku Kristen dan dibaptis atas nama Kristen, ketika dia berdosa dia tetap masuk neraka. Berarti dia tidak menebus kalian. Apa gunanya kalau gitu dia mati? Iya, maaf 1000 maaf ya. Ini baru saya jawab. Kalau masalah kematian Yesus itu udah tertera juga di Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan di situ Coba Yesus, kamu baca, bentar. Coba kamu baca ayat itu pelan-pelan, ya. Ini kita bedah ayat itu ya. Begitu besar kasih Allah kepada manusia sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kalau orang yang percaya kepadamu kepada dia tidak binasa. Betul begitu ayatnya? bukan. Coba Karena kamu begitu baca. besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya ini kepadanya itu kepada Allah, kepada Yesus, ya. Bukan kepada Yesus ya. Oh, berarti di ayat itu bukan kepada Yesus gitu. Ya tunggu dulu. Makanya ini memotong pertanyaan. Saya itu 6 tahun belajar kekristenan, bro. Iya. Jadi di situ tuh percaya kepada siapa? Percaya kepada Bapa atau percaya kepada Yesus? Kepada Bapa. Jadi bukan kepada Yesus. Iya. Makanya itu jangan langsung menyerang. Saya tidak menyerang. Saya orang yang sudah 7 tahun belajar agamamu, adekku. Saya ingin membantumu bahwa kamu salah menafsirkan ayat itu. Yang pertama, yang kedua, tidak ada di ayat itu begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga dia menyalibkan anaknya yang tunggal. Nggak ada. Dia mengatakan apa? Mengaruniakan anaknya. Artinya apa? Diutus anaknya membawa ajarannya, bukan ditumbalkan untuk menebus dosa kalian. Sejak kapan mengaruniakan menjadi penumbalan? Sekarang kutanya Kalian mengimankan dulu. Yesus. Yang menyalibkan Yesus adalah orang Yahudi dan Hansip Romawi. Ya udah, kenapa dari tadi gue salahkan orang Kristen bahwasanya menyalibkan Tuhan Yesus? Kalian itu menikmati kematian Yesus. Kalian lebih iblis daripada iblis. Bu. Itu udah nubuat bahwasanya Yesus. Saya tanya sama kamu. Saya tanya, enggak, kita jujur ya. Jangan jelaskan kepada saya hal-hal yang tidak saya minta untuk dijelaskan, bro. Saya tanya sama kamu, jujur kamu jawab. Kamu menikmati tidak kematian Yesus? Dinikmati bagaimana? Kutanya Yesus mati di tiang salib. Yang mendapat kenikmatan itu kamu atau... Jangan berputar-putar, bro. Fokus kepada pertanyaan saya. Ketika Yesus mati di salib, yang bahagia ditebus dosanya kamu atau saya? Jelas orang kami. Atau jangan-jangan menurut kamu? Ya sudah, berarti kau lebih iblis daripada iblis. Why do I? Karena yang menginginkan kematian Yesus saja adalah iblis. Apalagi kau yang menikmati kematiannya lebih buruk daripada iblis kau, Dek. Maaf Kak ya. Maaf. Kalau dengan kata itu sebenarnya Tuhan Yesus bukan tak melawan dengan peperangan di dalam iblis. Seandainya Tuhan Yesus bersuara, wahai engkau yang percaya, yaitu yang apa itu namanya?
Bagi kami orang Batak dibilang suratku. Roma hamus yang gijang, lama orang sudah mati di sini. Alai, tapi Tuhan Yesus mau menyerahkan diri demi anak-anak atau orang yang masih hidup di dalam dunia supaya hidup dalam kekekalan. Yang abang bacakan ke saya itu semuanya ajaran gereja, bukan ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan apa yang abang ajarkan itu. Kenapa? Kata Yesus tadi apa? Apa kata Yesus tadi? Apa kata kitab abang tadi? Ini begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, supaya setiap orang yang percaya dia mati di tiang salib selamat. Nggak kayak gitu bunyinya, Bang. Tapi apa kata di situ? Supaya orang yang percaya kepada Yesus percaya setiap apa yang dia ucapkan. Percaya kepada perkataan Yesus. Abang percaya nggak sama perkataan Yesus? Ya percaya. Siapa Tuhan menurut Yesus? Siapa Tuhan menurut Yesus. Yesus? Ya Tuhan. Siapa nama Tuhan menurut Yesus? Bapak. Nama Bapak. Lalu Tuhan abang siapa? Tuhan abang siapa? Yesus. Beda kan abang dengan Yesus? Yesus mengajarkan Tuhan Bapa, abang Tuhannya Yesus. Sama nggak abang dengan Yesus? Percaya nggak dengan perkataan Yesus? Saya nggak setara dengan Tuhan Yesus. Bu, izin Bukan ya, jangan setara. pakai emosi. Sebentar dulu Izin, kok Bu. Kribo, saya lagi ngomong dulu. Sebentar dulu. Saya dengarkan baik-baik perkataan saya. Yesus mengatakan Tuhan siapa tadi? Bapa. Ya Bapak. Abang mengatakan Tuhan siapa? Yesus. Yesus. Sama tidak pengajaran abang dengan pengajaran Yesus? Pengajaran saya dengan Yesus. Pengajaran Yesus mengatakan Tuhan itu Bapa. Pengajaran abang barusan Tuhan itu adalah Yesus. Sama nggak pengajaran abang dengan pengajaran Yesus? Ya sama. Kok sama? Kata Yesus Tuhan siapa? Ya Bapak. Kata abang Tuhan siapa? Yesus. Sama nggak itu? Ya Bapak itu Tuhan Yesus. Berarti Yesus adalah Bapa. Ya. Berarti yang mati di tiang salib itu Bapa yang mati. Ya. Berarti ketika Yesus berkata Eli Eli lama sabachthani, Yesus lagi bicara kepada dirinya sendiri gitu. Ya udah lain lagi. Penjelasan kalian teman-teman Kristen itu bertentangan dengan akalmu, Bang. Kalau abang bilang bahwa Yesus adalah Bapa, abang bukan Tritunggal, tapi abang Oneness. Kalau abang bilang Yesus itu adalah Bapa, maka abang percaya yang mati di tiang salib adalah Bapa. Berarti Tuhan abang, baik Bapa, baik Anak itu mati semuanya. Apa kata Yesus? Apa kata Bapa? Abang baca. Saya sudah kasih kepada abang 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Bapa itu tidak pernah mati, tidak kena maut. Yesus mati. Merenunglah abangku. Udah berapa ayat yang kukasih sama abang yang abang tolak sendiri? Abang mengaku pengikut Yesus padahal abang pengikut gereja. Pernah Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan pencipta alam semesta? Tidak, dia adalah kurios. Bang, renungkanlah abangku. Kalau abang salah bertuhan, nasibmu di akhirat bang menderita bang. Buat apa bang? Buat apa salah bertuhan? Berpikirlah, Allah sudah kasih petunjuk berkali-kali kepada abang melalui saya. Saya sudah kasih ayat sama abang barusan. Yesus berkata apa? Siapa Tuhan menurut Yohanes pasal 17 ayat 3. Abang baca. Abang buka sekarang juga Yohanes 17 ayat 3. Silakan. Jangan pikirkan netizen bang, pikirkan keselamatan abang saja. Buat apa abang pikiran orang yang di bawah itu? Mereka bertanggung jawab dengan perbuatannya sendiri. Abang selamatkan diri abang sendiri aja. Ngapain abang pikiran orang lain? Biarkan mereka berkomentar apapun komentarnya. Selamatkan diri abang. Kalau abang salah bertuhan, apa gunanya abang hidup? Halo. Ya, silakan baca Yohanes pasal 17 nomor 3. Hanya baca ya, cuma Iya, 1% baca lagi. saja. 2% lagi Siap. baterai mungkin nggak Siap. nyampe lagi. Yohanes 17 ayat 3. Iya. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya ya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Siapa satu-satunya Allah menurut Yesus? Allah.
Siapa satu-satunya Allah menurut abang? Iya. Berpikirlah abangku. Jangan abang ditampar sama Yesus nanti. Abang baca Matius 7 nomor 2. Abang baca sekarang Matius 7 nomor 15. Abang baca, Matius pasal 7 nomor 21. Abang baca. Abang kalau turun Yesus, abang ditampar sama Yesus. Matius 7 nomor 21. Silakan abang baca. Saya akan dicintai oleh Yesus karena mengajarkan ajaran Yesus. Abang ditampar sama Yesus karena menyelewengkan ajaran Yesus. Yesus bilang Tuhan itu adalah Allah Bapa. Abang bilang Yesus adalah Tuhan. Abang Matius 7. bertentangan dengan Yesus. 7 nomor 21. Berpikirlah abangku. Semoga abang diberikan oleh Allah hidayah. Saya hanya berdoa kepada Allah, semoga diberikan hidayah. Habis ini buka Lukas 4:8. Ya, baca dulu yang Yohanes. Baca Matius 7 nomor 21 dulu. Baru nanti yang disuruh Tante Mika nanti. Tunggu ya. Ya, nanti kamu kopral sama saya ya. Nanti kita langsung ngobrol diskusi aja. Saya kasih waktu kalian 1 jaman lagi ya. Harusnya ini udah jam tidur saya sebenarnya. Udah 1% nih, udah 1%. Yaudah, baca Ya, aja, baca baca aja. aja, baca Baca ya. aja. Kalau mati nanti kami tunggu abang besok datang lagi ya. Kami Oke. tunggu lagi abang datang besok. Abang follow akun saya. Matius 7 ayat 21. 21. Demikian firman Tuhan yang tertulis di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tuh. Jelas kan? Abang manggil Yesus Tuhan, Tuhan. Catat ayat itu. Oke, kalau abang jatuh mati HP-nya, besok kita berjumpa lagi ya abangku ya. Abang Selalu. kalau masih sempat buka Lukas 4:8. Tunggu saudara. Maaf ya. Maaf Kak Tante MI. Sesuai permintaan mungkin nggak bisa lagi, hanya bisa. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kata terakhir, salam sehat. Salam sehat abangku. Iya, Toleransi sehat juga. selalu, Dalam Bang. mendukung Sehat-sehat abangku. bukan ada rasa kebencian dan Terima kasih ya, Bang. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, saya proses di sini belajar, hadir untuk belajar. Luar biasa, masya Allah, tabarakallah, Terima kasih. masya Allah. Dan Ya. salam sehat. Sehat-sehat abangku. Sehat selalu. Sehat-sehat abangku. Salam Jangan Tuhan. lupa dibuka Lukas 4:8 ya, Bang. Masya Allah. Lukas 4:8. Ya, dia nggak bisa lagi nanti. Ya. Nanti insya Allah beliau masuk Di- lagi kok. Ya buat Subhanallah, teman-teman teman-teman. yang Ya, penasaran mungkin ya dengan Lukas 4:8 itu ada tertulis, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Hanya, tidak ada kata selain hanya kepada Allahmu. Nah, silakan Kopral Kribo, kalau mau diskusi, mau buka kamera silakan. Bang izin matikan kamera nggak bisa ya? Oh ya, udah, kalau mau bertanya, udah, nggak apa-apa karena yang penting kamu Tanya jangan aja. menghujat ya, Dek. Ya, nggak boleh menghujat, Oh, kita di sini ngobrol aku santai nggak aja mau ya. menghujat. Oke. Kita berdiskusi. Ya. Saya temenin kamu kurang lebih 1 jam lagi kalau bisa. Karena saya juga harus istirahat, menjaga kesehatan juga. Di sini sudah jam setengah 12 ya. Saya maksimalkan, sebenarnya saya tidur tuh jam 11 harusnya. Tapi karena ada kamu saya hargai ya. Kalau misalkannya nanti kita terputus di pertengahan, kamu boleh masuk lagi besok. Saya tunggu lagi kamu di sini. Follow akun Uni dulu. Follow Oke, akun Jonathan terima Nanda. kasih. Supaya supaya bisa ketemu lagi sama kita. Follow akun Jonathan Nandar, Tante Mika, Bang Wan, Peneta Lemon sama Uni. Follow akun yang di atas. Jadi besok kalau kami live lagi kamu bisa ketemu kita. Dan apapun pertanyaan kamu tentang agama saya, insya Allah saya coba jawab. Silakan kamu mau menyampaikan apa di sini. Agamamu Kristen apa, Dek? Protestan atau Katolik? Oh, sebelumnya saya lahir di Protestan, besarnya di Protestan, dan semenjak saya merantau saya mencoba untuk mencari suasana yang dimana memang kurang menurut saya iman saya. Saya mencoba ke Pentakosta, dan sedikit saya juga belajar dengan Advent, sedikit juga saya belajar tentang Katolik. Masya Allah, kamu orang yang belajar dan mencari. Semoga Allah memudahkan kamu dapat hidayah. Saya tidak mengislamisasi ya.
Saya tidak mengajak kamu untuk masuk Islam dulu, karena saya pengen mengajak kamu untuk berpikir dulu. Saya umpamakan kepada kamu sebuah botol kosong ya. Bagi kami umat Islam, kalian itu ibaratkan orang yang sudah ada isi di dalam botol ini. Maka ketika saya isi kamu dengan air putih itu tetap akan bercampur dengan kotoran yang ada di dalam. Maka tugas saya itu bukan memasukkan kamu air putih dulu. Tugas saya adalah mengeluarkan kotoran yang ada dalam botol itu, sehingga botol itu kosong nanti. Kalau kamu keberatan dengan istilah saya ini, saya minta maaf, tapi memang itulah yang harus saya lakukan. Mari kita coba untuk membahas menggunakan akal, pikiran, dan logika, dan kamu yang bebas memilih di sini. Apakah kamu sepakat dengan pernyataan saya atau menolaknya? Dan silahkan kamu boleh bertanya sepuasnya tentang agama saya. Boleh kamu tanya tentang bagaimana saya memahami agama saya, atau bagaimana saya memahami agama kamu. Kamu boleh menjelaskan agama kamu, tapi konsekuensi menjelaskan agama kamu di sini, kamu akan diskusi dengan saya, karena saya belajar agama kamu sudah hampir 7 tahunan. Silakan adekku, pertanyaan boleh, pernyataan boleh. Baik, terima kasih sebelumnya. Aku juga pengen banyak mengetahui tentang agama kita Muslim. Sebelum yang saya tahu dan yang kakak bilang juga kakak banyak tahu, padahal jelas dari sejarah mengatakan bahwasanya Islam lahir pada abad ke-6 sampai ke-7. Sedangkan ajaran agama Kristen atau yang adanya namanya Yesus dan pengikut Kristus itu adanya di abad pertama. Dan aku minta kakak penjelasan bagaimana kakak bisa menerangkan bahwasanya Islam lebih banyak mengetahui tentang Kristus. Saya akan coba persingkat. Sebenarnya ini panjang penjelasannya, tapi saya coba untuk persingkat. Yang pertama adalah Islam memang secara historis hadir di abad ke-7 adikku ya. Tapi mohon maaf, yang namanya agama Islam itu tidak bersandar kepada historis. Kenapa? Historis itu adalah hasil penelitian manusia, pasti terbatas. Maksudnya, pengetahuan manusia tentang sejarah sejauh mereka mampu menggali dan mencari. Tidak ada satupun manusia yang benar-benar mampu mengetahui apa yang terjadi sebelumnya. Tepatnya di zaman Adam, di zaman Daud, tidak ada yang tahu sama sekali. Karena Abraham, Daud, Adam, dan Musa itu bukan tokoh historis, tapi tokoh teologis. Orang-orang ahli sejarah hanya mampu mengetahui bahwa Islam itu sudah ada di abad ke-7. Tapi secara esensi, siapa bilang Islam itu baru muncul di abad ke-7? Dalam Al-Quran dikatakan Nabi Ibrahim itu beragama Islam. Karena Islam itu artinya adalah dari kata salam, salim, dan aslam. Secara esensi, aslam artinya orang-orang yang tunduk kepada pencipta alam semesta. Secara esensi Islam artinya adalah agama yang membuat orang-orang tunduk kepada pencipta, suci atau salim. Salim itu artinya suci, karena mengikuti perintah Tuhan. Baik secara jasmaninya dia suci, baik secara rohani dia suci. Dan orang-orang ini salam, damai, selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Inilah definisi Islam secara etimologi, berasal dari kata aslam, salim, dan salam. Jadi Islam itu sudah ada. Aturan Allah itu sudah ada sebelum Adam dilahirkan. Dalilnya mana? Torah itu sudah hadir, sudah dituliskan oleh Allah sebelum Nabi Adam lahir. Artinya ajaran dari Tuhan itu sudah ada sebelum manusia itu diciptakan. Jadi Islam itu yang adalah sistem kepercayaan terhadap Tuhan pencipta alam semesta itu sudah ada, bukan di abad ke-7. Nah, lalu kamu membandingkan ke saya, Uni, kan Kristen itu hadir di abad pertama. Apa hebatnya Kristen hadir di abad pertama dan Tuhannya lahir di abad pertama? Toh, sebelum abad pertama sudah ada ribuan tahun sebelumnya berjalan. Siapa Tuhan pada waktu itu? Yesus? Bukan. Maka apa hebatnya kalian mengaku-ngaku di abad pertama? Toh sebelumnya juga nggak ada Kristen. Karena Kristen itu
munculnya di Antioquia di tangan Paulus, bukan di tangan Yesus. Ya, saya tunjukkan dalilnya. Anda baca dalam Kisah Para Rasul pasal 11 nomor 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bukan Yesus yang mengajarkan, tapi ini Paulus. Berawal dari ejekan kepada pengikut Yesus. Sementara Islam itu di dalam Al-Quran dikatakan Ibrahim itu Muslim karena dia patuh kepada Allah. Seluruh nabi itu Islam. Nah, itu secara esensi. Lalu pertanyaan kamu yang mendasar adalah, kenapa kok Islam merasa lebih tahu tentang Nabi Isa atau Yesus? Islam itu bukan agama yang muncul dari hasil penelitian orang, adikku. Islam itu, pengetahuan tentang agama Islam ini datang dari Tuhan yang mengutus nabi, yang memberitakan informasi yang bukan berdasarkan penggalian, tapi wahyu namanya. Wahyu itu apa, Dek? Wahyu itu informasi dari Tuhan yang Dia kehendaki untuk disampaikan kepada orang-orang pilihannya. Wahyu ini secara etimologi dari kata wa, ha, dan ya. Apa artinya? Cepat dan tersembunyi. Maka wahyu ini adalah informasi dari para malaikat. Malaikat Jibril diberikan kepada nabi-nabi terdahulu, atau ditanamkan di hati para nabi, atau mereka bertemu Tuhan dalam mimpi. Buka Bilangan pasal 6 nomor, ini saya tunjukkan ya. Jika ada seorang nabi di antaramu, aku Tuhan menyatakan diri kepada mereka dan berbicara dalam mimpi. Jadi informasi dari Tuhan ini bukan hasil penggalian informasi dari orang-orang yang melihat, tidak, wahyu Tuhan. Nah, dari mana Nabi Muhammad tahu tentang Nabi Isa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, mengatakan Nabi Muhammad itu nabi dan Al-Quran kitab kan doktrin ini. Saya mengatakan Nabi Muhammad itu nabi bukan karena saya Islam, tapi saya mampu membuktikan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berdusta sepanjang hidupnya. Saya bisa membuktikan Yesus pernah berbohong. Saya bisa membuktikan Paulus pernah berbohong. Maka terbantahkan bahwa Yesus adalah orang yang bisa dipercaya. Maksud saya adalah Yesus yang digambarkan di kitab Anda. Kalau Anda ingin mendapatkan kabar yang benar, haruslah dari orang yang benar. Orang benar itu bukan orang cerdas, bukan orang pintar, tapi orang jujur. Makanya saya bilang, kamu pintar kalau tukang bohong percuma. Tapi kamu orang polos, belum pernah belajar dan susah berbahasa dan gak ngerti banyak apa-apa seperti abang tadi, tapi kamu jujur, kamu lebih punya value daripada orang cerdas. Gitu. Jadi, dari mana Nabi Muhammad tahu tentang Yesus, tentang kekristenan, tentang sejarah-sejarah zaman dulu? Dari Allah langsung. Dalilnya ada. Inilah berita yang kami sampaikan kepadamu pada saat kamu tidak berada di situ. Perkara tentang Maryam. Nabi Muhammad tidak berada pada saat itu, di tempat itu, tapi Nabi Muhammad tahu. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana membuktikan bahwa itu adalah wahyu? Allah sudah tantang. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Dalam Quran surah An-Nisa ayat 82. Ya, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah wala jadu fihi ikhtilafan katsiran. Kata Allah begini. Apakah afala yatadabbaru? Apakah kalian Kristen ini tidak memperhatikan Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran, tidak membaca Al-Quran? Ya, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghaira. Seandainya ini bukan dari sisi kami, kata Allah, bukan dari Allah, tentulah walajadu fihi ikhtilafan katsiran, tentulah banyak di dalamnya kontradiksi. Sekarang mari kita secara jujur, secara ilmiah, adikku Kribo, saya yakin kamu sudah belajar. Jujur kamu katakan kepada saya, di antara Bible dan juga Al-Quran, mana yang sudah terbukti banyak kontradiksinya? Silakan dijawab. Kontradiksi dalam hal apa ini, Kak? Dalam segala hal. Dalam segala hal? Yes, saya bisa tunjukkan itu. Kamu mau 100 bukti kontradiksi dalam kitabmu? Malam ini kita bisa kupas tuntas. Tapi saya minta satu aja, kontradiksi di Al-Quran. Makanya Allah katakan, Al-Quran dan wahyu itu pernyataan benar yang diminta diuji oleh Allah. Kalian buktikan sendiri kalau Al-Quran itu salah. Saya minta sama kalian, buktikan kepada saya satu ajaran Islam yang apabila diterapkan oleh manusia itu merugikan penganutnya dan merugikan orang lain. Kalau Kristen banyak. Kamu mau tahu salah satu contoh ajaran Kristen yang diterapkan itu merugikan dirimu sendiri dan merugikan keluargamu? Mau?
Mau nggak saya kasih contoh? Untuk perbandingan aja. Berani nggak saya challenge? Coba Kak. Oke. Saya tanya sama kamu ya, ini ayat ini ya. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Ya. Nih saya kasih kamu datanya ya. Matius pasal kelima nomor 38 sampai 39. Ya. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Sekarang kita ilustrasikan ajaran ini dalam kehidupan sosialmu. Seandainya kamu lagi ngantarin nenekmu pakai kursi roda, tiba-tiba ada yang menampar nenekmu, kamu lawan atau kamu biarkan? Silakan dijawab, jujur. Sekarang gini, cuma orang gila dan orang bodoh aja yang melakukan sesuatu hal tanpa ada sebab dan akibat. Saya lagi mempertanyakan kasus perintah Tuhan Anda. Kan saya bilang, ajaran yang tidak berasal dari Tuhan itu, apabila diterapkan perintahnya, merugikan penganutnya dan merugikan orang lain. Yang saya tanya adalah, perintah Yesus kepada Anda adalah, jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan apabila ditampar pipi kirimu, kasih kanan. Kamu mau melakukan ini? Dan maksudnya kata-kata di situ Kak, bukan cuma langsung tertuju ke kata-kata. Oke, jelaskan maknanya. Jelaskan apa maknanya. Tunggu dulu. Jika ada yang menampar pipi kirimu, beri pipi kananmu, katanya kan. Di situ bukan tertuju pada satu momen atau suatu kasus, bahwasanya ketika ada seseorang yang memukul kau terus. Berarti itu bukan makna sesungguhnya, berarti. Bukan, ada makna. Berarti terbalik inilah yang di situ. disebut dengan ajaran lip service. Kamu tahu ajaran lip service terdengar indah di mulut tapi tak mampu dilakukan. Ini ajaran omon-omon namanya, Dek. Ya. Terdengarnya Tunggu, indah. ini kan saya masih menjelaskan Kak. Kakak langsung Jangan ngomong. dijelaskan. Nah, makanya saya bilang tadi di situ bukan langsung tertuju kepada sesuatu hal yang langsung menuju ke pokok permasalahan itu tadi. Yang Terus maknanya apa? Tadi. Jelaskan saja maknanya apa. Jangan bertele-tele, Dekku. Uni sudah kasih kamu waktu 1 jam untuk menghadapi kamu loh. Iya, maknanya itu tadi Kak. Apa maknanya? Ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, coba untuk meredam dan coba untuk kita serahkan dulu kepada Tuhan. Gitu. Ya Nggak makanya ada saya yang- tanya sama kamu. Makanya berarti kan betul kan kamu serahkan kepada Tuhan. Makanya saya tanya kepada kamu, kalau kamu lagi dorong ibumu pakai kursi roda, tiba-tiba ibumu ditampar, apa yang kamu lakukan pada waktu itu? Silakan dijawab deh, jujur deh. Pasti kan kita pertanyakan hal itu dulu. Mengapa Anda tampar? Oh jadi kamu ibu nanya saya? doang, kenapa kamu tampar ibu saya gitu aja? Habis itu apa yang kamu lakukan? Terus kalau dia jawab begini, suka-suka aku lah, apa kau? Nah, lalu kamu bilang apa? Nggak mungkin Kak. Berarti dia kan ada hal yang Saya kan Otomatis bilang dia- kalau saya lagi tidak membahas, jangan anggap ini seolah-olah benar-benar sedang terjadi, Dek. Kita lagi mengilustrasikan ajaran ini benar nggak bisa dijalankan. Kan saya bilang tadi begini, ajaran dari setan itu adalah ajaran yang apabila diterapkan oleh kita merugikan diri kita, merugikan orang lain, merugikan keluarga kita. Ajaran yang benar dari Tuhan itu ajaran yang apabila diterapkan membuat keuntungan bagi kita, membuat keuntungan bagi orang lain. Nah, saya tunjukkan ajaran itu di agama Anda. Ada ajaran yang apabila kau kerjakan itu merugikan dirimu. Salah satunya apa? Jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Nah, ajaran itu saya coba ilustrasikan. Seandainya kondisimu sedang dalam keadaan mendorong ibumu pakai kursi, kan begitu. Tiba-tiba ada yang menampar ibumu, apa yang kau lakukan? Kan yang pertama kau lakukan bertanya sama orang itu, "Hei, ngapain kau tampar ibuku?" Lalu orang itu menjawab, seandainya orang itu menjawab, "Suka-suka aku lah, ku tampar aja mamamu, aku pengen aja nampar mamamu." Apa yang kau lakukan habis itu? Jujur deh, jangan bertele-tele. Saya sudah Ya, kalau dari esensi emosional seseorang ya pasti kita balas. Pertanyaan saya adalah, ketika kamu membalas dalam ranah sosial itu normal atau tidak normal? Itu normal. Secara emosional manusia. Berarti membalas itu normal, tidak membalas tidak normal berarti. Clear, kamu sudah akui ajaranmu tidak normal, Dek. Terima kasih.
Iya itu. Berpikirlah adikku. Berpikirlah. Kamu tahu bagaimana Islam mengajarkan kepada kami? Kamu Bagaimana? tahu tidak? Saya akan tunjukkan kepada kamu ayat Al-Quran. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kami laki-laki disuruh jadi laki-laki. Martabat itu harus dijaga. Nih. Saya bacakan ayat Al-Quran kepada Anda. Dan ini, ajaran ini, Kristen pun menjalankan ajaran ini. Saya akan tunjukkan nanti siapa Kristen yang menjalankan ini. Padahal Kristen tidak beriman kepada ayat ini, tapi secara naluriah mereka terapkan ajaran ini di negara mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah Al-Baqarah ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Apa kata Tuhan saya? Mengajarkan kami umat Islam. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Dan kamu tahu nggak? Rata-rata negara di dunia ini yang mayoritasnya penganut Kristen, saya bisa tunjukkan datanya, itu sebelum berperang saja sudah siap-siap untuk berperang. Karena kebanyakan negara di dunia ini yang memiliki misil atau bom untuk melawan Rusia, Amerika. Ini negara-negara anak Tuhan loh, Dek. Jadi inilah ajaran yang sejalan dengan naluri manusia. Saya lagi dorong ibu saya, ditampar sama orang. Saya mati ketika melawan orang itu, bertengkar dengan orang itu. Mati saya mempertahankan ibu saya. Mati saya pada waktu itu, saya langsung auto surga. Karena mati dalam memperjuangkan kehormatan orang tua saya. Ini Islam. Tapi Anda diajarkan apa oleh Yesus? Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Jadi ketika adikmu diperkakas atau diperkodok atau diperkaos, kau diam saja sudah, serahkan sama Tuhan. Ini ajaran yang tidak masuk akal. Ajaran Nauzubillah. kasih. Ajaran Dan kasih. itu tidak akan mungkin terjadi. Tidak akan ada satupun manusia yang bisa melakukan itu. Karena itu tidak logik. Tidak relevan dengan sosial kita. Tidak relevan dengan psikis kita. Tidak relevan dengan akal kita. Tidak relevan dengan human nature kita. Human nature, human being kita. No. Makanya saya katakan, berpikirlah. Saya tidak nawarkan Islam kepada kamu, tapi Islam ini tanpa diakui pun diikuti oleh banyak Kristen. Saya tunjukkan kepada kamu buktinya. Nih ya. Ini bukti kalau non Kristen, non Muslim justru malah mengikuti ajaran Islam. Nih. Saya tunjukkan kepada kamu datanya. Kita faktual aja bicara, tekstual, kontekstual, faktual. 9 negara yang memiliki senjata nuklir terbanyak. Kita sebutkan, tahu kan senjata nuklir ini gunanya untuk apa? Bukan untuk masak, ya, untuk melawan orang yang akan melawan mereka. Negara Ortodok Kristen Rusia, negara mayoritas anak Tuhan Amerika Serikat, negara yang ateis China, negara Kristen Perancis, negara Kristen Inggris, Pakistan, India, Israel, Korea Utara. Jadi negara-negara yang konon katanya tidak beriman kepada Islam ini, ya, yang mengatakan bahwa Islam ini agama yang mengizinkan berperang, tapi justru sudah mempersiapkan dirinya untuk berperang kalau diperangi, tanpa sadar sudah mengikuti ajaran Islam. Tapi masalahnya ketika kalian ikuti ajaran Islam, kalian tidak dapat apa-apa di akhirat. Tapi kalau kami mengikuti ajaran ini, kami dapat pahala. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Inilah Islam. Ajarannya relevan dengan sosial manusia, memuaskan akal, memuaskan hati nurani. Tidak ada ceritanya tuh dalam Islam itu kami bahagia ketika Yesus disalib. Tidak ada. Karena kami diajarkan bahwa wama qataluhu wa masulabuhu. Inilah Islam. Jadi renungkanlah. Saya sudah tunjukkan kepada Anda ajaran dari setan atau ajaran iblis itu apabila dijalankan merugikan orang lain. Salah satu ajaran yang sangat-sangat jelas merugikan orang lain.
Nih, saya tunjukkan kepada Anda. Anda silakan baca 1 Petrus pasal kedua nomor 18. Punya Bible di situ, Dek? Ada gak ada? Buka, Dek. 1 Petrus pasal 2 nomor 18 sampai 19. Silakan dibaca. Ini ajaran yang 1 Petrus pasal kedua nomor 18. firman Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Seperti maksudnya ayat itu? Ayat itu mengajarkan kamu tutorial menjadi budak yang baik. Bagaimana cara jadi budak yang baik? Walaupun majikanmu sangat bengis, kamu nggak boleh melawan. Makanya ketika misionaris datang ke Afrika, ada namanya Presiden Kenya. Ya, Presiden Kenya itu mengatakan bahwa ketika misionaris datang ke Afrika, mereka bawa Bible. Kami punya tanah. Ketika mereka ajarkan kami berdoa, mereka ambil tanah kami, mereka berikan Bible-nya kepada kami. Itu kata Presiden Kenya dulu. Artinya apa? Ajaran kalian ini adalah ajaran yang cocok dibawa oleh penjajah, karena penjajah ketika menawarkan Bible, hei kalian yang tertindas, budak-budak kami, Tuhan berkata, tunduklah kepada kami kalian. Makanya kolonialisme itu lebih banyak Kristen dulu, karena dia membawa Bible yang isinya, kamu pernah dengar istilah Bible untuk budak nggak? Atau kamu pernah dengarkan doktrin Dum Diversas nggak? Belum. Nih, saya kasih kamu doktrin Dum Diversas itu apa ya. Jadi ini bukan cuma sekedar tertulis di kitabmu, Dek, tapi dijalankan sama pendahulu kamu. Saya kasih kamu ini doktrin Dum Diversas, ya. Saya kasih kamu datanya. Silakan kamu cross check sendiri. Ini namanya The Complete Doctrine Discovery. Namanya doktrin Dum Diversas. Dum Diversas ini dikeluarkan oleh Paus Nicholas kelima untuk Raja Alfonso kelima dari Portugal untuk memberi legitimasi. Dikeluarkan oleh Bulla Kepausan untuk boleh menjadikan orang Islam budak abadi. Tahu budak abadi? Budak yang tidak boleh dimerdekakan. Dan itu ada di kitabmu. Nih, saya bacakan kepada kamu. Nih ya, ini Dum Diversas itu adalah doktrin dari Katolik. Gereja yang setelah ortodok lah. Orang-orang kafir lainnya dan musuh-musuh Kristus lainnya, dan dimanapun mendirikan kerajaan kadipaten, istana kerajaan, kerajaan dan kekuasaan, tanah tempat lainnya, tanah, camp, dan harta benda lainnya, barang bergerak dan tidak bergerak yang ditemukan di semua tempat ini dan dimiliki atas nama apapun dan dimiliki oleh seorang Saracen, ini orang Islam ya, penyembah berhala, orang-orang kafir dan musuh-musuh Kristus yang sama juga kerajaan kadipaten, istana kerajaan-kerajaan dan wilayah kekuasaan lainnya, tanah, tempat, tanah, kam, harta benda, nih harta benda raja atau pangeran atau raja-raja atau pangeran, dan untuk memimpin rakyatnya dalam perbudakan abadi. Dan kamu tahu nggak Dum Diversas ini kapan dikatakan bertentangan dengan ajaran Katolik, Dek? Tahu nggak? Diakui kalau ini bertentangan, kemudian tahu nggak, Dek, tahun berapa, Dek? Dek, Tahun kurang tahu, cuma tahun 2023, baru 2 tahun yang lalu, Dek. Jadi berapa tahun itu jadi dokumen negara? Dijadikan dokumen sama Amerika loh ini dulu. Nah, dan kamu mau tahu nggak dasar perbudakan abadi ini? Imamat pasal 25 nomor 45. Silakan kamu buka. Ditambah dengan tadi ayat yang saya kasih ke kamu tadi. sorry, pada kitab mana tadi Kak? Imamat pasal 25 nomor 45 46. Tepat di ayat 46 kamu baca. Saya ingin tahu empati kamu ada tidak ketika baca ayat ini.
firman Tuhan, juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu, boleh kamu membelinya. Dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu, yang dilahirkan di negerimu, orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Kamu harus memberikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya. Tetapi atas saudara-saudaramu, orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama yang lain. Di agama Anda, di kitab Anda, Tuhan Anda mengajarkan untuk memperbudak orang lain selama-lamanya. Dan dikutip tadi dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 18, Anda diajarkan tutorial jadi budak yang baik. Apakah menurut Anda ini betul-betul dari Tuhan? Silakan Anda jawab di hati nurani Anda. Saya tidak perlu memaksa Anda. Anda orang dewasa, orang berpikir, saya yakin Anda cerdas. Kan saya sudah bilang berkali-kali, ajaran yang datang dari Tuhan itu tidak mungkin merugikan penganutnya dan merugikan orang lain apabila dijalankan. Maka saya tantang Anda, saya kasih Anda waktu seminggu. Silakan Anda baca terjemahan Al-Quran, Google searching hadis, sebutkan kepada saya satu saja perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau anjuran Nabi Muhammad yang apabila dilakukan merugikan kami penganut Islam dan merugikan kalian yang bukan penganut agama Islam. Satu saja. Kalau tidak ada, bagaimana mungkin seorang Nabi Muhammad yang ummi mengajarkan ajaran yang tidak merugikan siapapun? Apakah masih kau tolak ini datang dari Tuhan? Silakan renungkan. Saya baru satu ini loh, Dek. 1000 amunisi saya di belakang untuk menunjukkan kepada Anda betapa mengerikannya ajaran dalam kitab perjanjian lama dan dalam kitab perjanjian baru. Sekarang terakhir untuk Anda. Ini ajaran merugikan keluarga Anda. Buka Lukas pasal 14 nomor 26, baca dengan baik, renungkan. Silakan, Dek. Ini terakhir ya, Dek ya. Saya mau tidur ya. 14 ayat 26. 26. Baca baik-baik, pelan-pelan. Jawab pertanyaan saya setelah Anda baca itu. Jujur tapi ya. Orang jujur yang selamat. Orang pintar tapi pembohong itu akan masuk neraka, akan berada di dalam kekafiran. Tapi orang jujur walaupun jahil, insya Allah mereka akan selamat. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.